Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Graciela dan Desma Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tim dan kelompok kerja. Yang pertama dibahas itu ialah kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan bergantung yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Riset menunjukkan bahwa suatu kelompok berkembang melalui 5 tahap, yaitu yang pertama itu tahap pembentukan. Pada tahap ini dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok, di mana para anggota kelompok melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apa yang dapat mereka terima dengan baik. Tahap ini diselesaikan ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua itu tahap pancaroba, di mana nanti di tahap pancaroba ini banyaknya keributan. Jadi nanti di dalam tahap ini banyak konflik yang terjadi. Namun para anggotanya dapat menerima dengan baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok-kelompok individualitas. Yang ketiga itu tahap penormaan. Tahap penormaan ialah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sikapnya saling tarik. Jadi sudah ada rasa memiliki identitas kelompok di tahap ini dan persahabatan yang kuat. Jadi tahap ini akan menjadi tangga untuk tahap melakukan pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini akan banyak fungsinya. Jadi mereka akan melakukan tahap berfungsinya struktur dan diterimanya struktur itu dengan baik. Jadi energi kelompok telah bergeser dan mencoba mengerti dan memahami satu dengan lainnya, mencapai pelaksanaan tugas yang ada. Jadi setelah di tahap penormaan nanti akan ada tahap pelaksanaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu ada tahap penundaan atau sering disebut dengan tahap peristirahatan. Tahap peristirahatan ialah tahap terakhir dalam pengembangan kelompok. Pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian ke penyelesaiannya aktivitas, bukannya ke kinerja petugas. Jadi aktivitasnya sudah selesai. Bentuk-bentuk dari kelompok. Yang pertama itu kelompok primer. Yang kedua itu kelompok formal dan informal. Terus yang ketiga itu kelompok tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Yang pertama itu kesamaan nilai dan tujuan, keberhasilan dalam mencapai tujuan, status atau citra kelompok, penyelesaian perbedaan, kecocokan terhadap norma-norma, daya tarik pribadi, persaingan antar kelompok, pengakuan dan penghargaan. Menciptakan kelompok menjadi tim yang efektif. Setelah tadi kita mengetahui apa itu kelompok, jadi kita di tahap ini, jadi di sini kita akan tahu bagaimana sih menciptakan kelompok menjadi tim yang efektif. Pertama kita itu harus ketahui apa itu definisi teamwork. Jadi teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama tim yang merupakan bentuk kerjasama kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk menjaga target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan kelompok tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang populer dari tim itu, melainkan tujuan bersama dari kelompok tersebut. Teamwork dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kumpulan individu-individu tersebut memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas serta saling tergantung antara satu sama yang lain.
Keuntungan pengambilan keputusan dalam tim ini, yang pertama itu keputusan yang dibuat secara bersama-sama akan meningkatkan motivasi tim dalam pelaksanaannya. Yang kedua, keputusan bersama akan lebih mudah dipahami oleh tim dibandingkan jika hanya mengandalkan keputusan dari satu orang saja. Oke, di sini kita akan mengetahui apa sih perbedaan kelompok kerja dan tim. Kelompok dengan tim dalam dunia masyarakat dianggap sebagai hal yang sama, bahkan sulit dibedakan. Seseorang dapat dikaitkan sebagai kelompok apabila antara dua orang atau lebih saling berinteraksi dengan tidak kolektif serta tidak menghasilkan energi yang positif. Jadi sebenarnya kelompok dan tim bukanlah hal yang sama. Apabila kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau yang lebih berinteraksi dan bergantung yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu, maka kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membuat usaha yang sama. Kinerja mereka hanya merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual serta anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang bisa diciptiadakan seluruh tingkat kinerja yang lebih baik daripada jumlah masukan. Sedangkan tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih baik daripada masukan individual. Oke, untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, dilakukannya harus adanya tujuan yang sama. Yang pertama itu harus adanya tujuan yang sama. Jadi, maksud dari tujuan yang sama ini kita ibaratkan seperti mendayung. Jadi jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada jika ada anggota tim yang mendayung ke arah yang berlawanan. Jadi maksudnya di sini anggota tim itu harus mempunyai tujuan yang sama. Mereka mendayung ke kanan, ya semua anggota mendayung ke kanan. Tidak ada di antaranya yang mendayung ke kiri atau anggota timnya mendayung ke belakang, tidak ada yang mendayung ke depan, seperti itu. Yang kedua itu memiliki antusiasme yang tinggi. Pendayung akan mendayung lebih cepat jika mereka memiliki antusias. Jadi pendayung itu akan lebih cepat kalau mereka antusias untuk mengarahkan kapalnya untuk lebih mencapai tujuan yang cepat, seperti itu ya. Jadi kondisi ini akan lebih menyenangkan karena mereka akan menunjukkan keahlian mereka dan memberikan kontribusi yang optimal. Yang ketiga itu peran dan tanggung jawab yang jelas. Jika semua menjadi pemimpin, maka tidak akan ada yang mendayung. Tapi sebaliknya, jika semua orang ingin menjadi pendayung, maka akan terjadi kekacauan karena tidak ada yang memberikan komando. Jadi maksudnya di sini ialah adanya peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya agar mereka tahu kontribusi apa yang mereka berikan untuk menunjang terjadinya tujuan bersama yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat itu adanya komunikasi yang efektif. Dalam meraih tujuan harus ada komunikasi yang efektif antar anggota tim. Jadi maksudnya itu anggota tim itu harus tahu apa prioritas utama yang mereka selesaikan. Jadi anggota tim ini tidak boleh berasumsi sendiri, tapi mereka harus bertanya langsung, harus memberikan informasi yang mereka perlukan, harus saling berbagi informasi
sehingga tidak ada yang miskomunikasi. Jadi komunikasi ini diperlukan untuk misalnya jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, mereka harus cepat memperbaikinya agar dapat menyelesaikan tugas yang ditentukan. Yang kelima itu harus adanya revolusi konflik. Dalam mencapai tujuan mungkin saja ada konflik yang harus dihadapi, tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, konflik ini dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi senjata ampuh untuk melihat suatu masalah dari berbagai aspek yang berbeda. Sehingga mereka mempunyai cara baru, inovasi baru, ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. Jadi jika terjadi konflik, jangan didiamkan atau dihindari. Konflik yang dapat ditangani secara langsung akan menjadi kanker. Konflik yang tidak ditangani secara langsung itu akan menjadi kanker yang menggerogoti semangat tim. Itu akan menjadi penyakit yang menyebabkan tim itu tidak dapat dikendalikan lagi. Jadi revolusi konflik ini sangat dibutuhkan untuk menjadi pengendalian. Oke. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.